Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada edisi Talkshow di channel kita Kifah. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan mengangkat tema keadilan hanya ada dalam sistem Islam. Sebagaimana seperti biasanya, narasumber kita sudah bersama dengan kita, yaitu Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Keadilan adalah pilar utama dalam kehidupan bernegara. Namun kita melihat di negeri ini, saat ini, sistem peradilan yang berakal dari hukum sekuler justru menjadi sumber kerusakan dan kegaduhan. Ya. Bisa Ustadz gambarkan kepada kita dan kepada audiens kita, serusak dan segaduh apa hukum di negeri ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ya, bertemu lagi kita ya di Kifah Talkshow kita minggu ini. Tadi host sudah menyampaikan topik kita tentang keadilan. Ya, itu hanya ada pada Islam. Dan tadi ada ini minta penjelasan gitu kan tentang serusak dan segaduh apa hukum di negeri ini. Ya. Sebenarnya dia tanpa perlu kita sampaikan pun sebenarnya ya ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, secara meluas ya, di mana keadilan itu seakan-akan sudah sirna dari negeri ini. Bahkan banyak ungkapan-ungkapan yang menyatakan demikian. Ya. Betapa banyaknya dia peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menunjukkan bahwa keadilan itu sudah tidak ada. Ya. Dia salah satu masalahnya adalah salah satu yang paling sering kita dengar adalah dia istilah keadilan itu dia tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Dan itu menunjukkan ketidakadilan. Itu membuat orang kemudian merasa tidak ada lagi untuk mencari keadilan itu susah ya, di negeri ini ya. Di mana kita lihat bahwa mereka pencari keadilan itu justru kadang-kadang terpaksa harus pasrah. Karena untuk mendapatkan keadilan itu tidak cukup hanya dengan semangat, tidak cukup dengan upaya, harus ada mahar-mahar. Mahar-mahar agar bisa kita sampai kepada keadilan itu. Nah, dan itu kemudian bagi rakyat kecil itu akan merepotkan sekali itu ya. Sehingga kemudian akhirnya bagi rakyat kecil itu ketika mereka menemukan suatu perkara, suatu kasus, akhirnya mereka itu menjadi pihak yang tidak bisa berbuat apa-apa ya. Banyak contoh-contoh tentang hal ini ya. Di mana kasus-kasus yang remeh-temeh di masyarakat itu ya, ternyata ketika sampai di pengadilan kita lihat itu hukumannya itu justru lebih berat dari mereka yang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang besar. Ya. Nah, itu dia permasalahannya. Belum lagi ada kasus-kasus yang sudah diketahui secara umum, tapi tidak pernah disentuh. Ya. Nah, tidak ada kejelasannya. Seperti kemarin itu ada kasus dari korupsi di Pertamina ya. Yang apanya itu sampai kuadriliun ya, bukan lagi triliun, kuadriliun ya kerugian negara. Sampai sekarang tidak ada satupun yang menjadi tersangka untuk kasus itu ya.
seolah-olah keadilan itu tumpul menghadapi itu ya. Belum lagi kasus istilahnya pagar laut yang di Banten itu ya. Itu pun tidak ada satupun yang tersangka, kecuali dulu ada dia kepala desa dan dia itu hanya diminta untuk membayar ganti rugi ya, sebesar kalau nggak salah saya 5 miliar ya, dan dia sanggup membayar. Mestinya dengan sanggup dia itu membayar itu, mestinya itu menjadi kasus itu kan, harus menjadi kasus itu. Dari mana dia dapat uang 5 miliar itu? Itu harus menjadi kasus bagi polisi untuk menyelidiki. Ini uang kawan ini dari mana yang 5 miliar itu? Dengan sanggup dia membayar denda itu ya. Tapi itu kemudian tidak ya, tidak ada ya. Nah, ketika di masyarakat kecil ya, kita tahu dia di medsos itu sering kita lihat itu ada dia eksekusi ya, eksekusi tanah, eksekusi rumah, sampai mereka menjerit-jerit ya, menunjukkan dia punya sertifikat ya. Dan kemudian dia menunjukkan bayaran PBB-nya ya. Berarti kalau seorang itu sudah membayar PBB, berarti pemerintah kan sudah berarti membenarkan sertifikatnya kan? Kan karena ada sertifikat dulu baru ada PBB itu kan, disahkan pada sertifikatnya. Tapi kemudian sertifikat itu dianggap kemudian tidak benar. Sehingga karena muncul pihak lain yang mengklaim bahwa itu dia menjadi milik dia, wilayah-wilayah tersebutnya. Nah, dan inilah gambaran-gambaran betapa buruknya. Belum lagi kita bicara tentang ada jual beli putusan. Nah, jadi vonis itu bisa bisa dinegosiasikan dengan uang. Nah, belum lagi kita bicara tentang tentang adanya mafia kasus ya di sini ya. Makanya di sana itu di pengadilan di negeri ini terlihat itu bukan kebenaran yang keluar dari sana. Yang keluar dari sana adalah mengikuti keinginan dari pihak yang bisa membeli vonis. Beli vonis. Maka dia jauh sekali dia. Ini kita bicara di sini keadilan itu masih dari satu sisi ya. Masih kita bicara keadilan dari sisi hukum. Belum dari kita bicara keadilan dari sisi masalah sosial dan lain-lain. Ini masih masalah hukum. Ya udah kacau balau ya. Dan inilah gambaran-gambaran ini yang salah satu yang kita mau mendekati ini hari kemerdekaan ini salah satu ya pemicu munculnya keengganan oleh sebagian masyarakat untuk ikut mengibarkan bendera merah putih itu ya. Nah, bahkan ada yang mau mengganti dengan bendera bajak laut. Bendera bajak laut ya. Dan bendera bajak laut itu simbol dari perlawanan terhadap kezaliman. Ya. Kalau kita bicara kezaliman berarti kan itu ketidakadilan. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa keadilan di negeri ini memang dia bisa dibilang sudah mati suri. Ada tapi tidak berfungsi. Ya. Nah, seperti orang mati suri itu orangnya masih ada di situ kan. Tapi udah tergeletak aja dia tidak bisa lagi berfungsi ya. Nah, mati suri ya. Nah, itulah gambaran singkat sebenarnya dari sini dari tentang ini. Ini masih bisa dibahas terpanjang, tapi karena waktu kita terbatas di ininya, ya saya kira itu gambaran awal. Ya. Ya, dari yang Ustadz paparkan itu memang nampak real ya. Bahkan anak kecil pun tahu bahwasanya putusannya itu tidak adil. Anak kecil tahu dia. Jadi, menurut Ustadz, kenapa ini bisa terjadi? Ustadz? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang ini hukum ya masih ya, nah, fokus kita hukum. Kalau bicara tentang hukum, berarti di sini ada dua faktor sebenarnya untuk memunculkan dia itu bisa hukum itu mewujudkan keadilan. Pertama dari hukumnya sendiri, hukumnya itu ya, hukumnya itu siapa yang buat, itu kan, nah, itu yang pertama ya. Dan di dalam sistem kita yang kita menerapkan sistem sekuler, demokrasi kapitalis, maka hukum di sini, walaupun kita mayoritas Muslim di sini, hukum itu tidak akan mungkin hukum yang berlandaskan kepada Islam. Ya. Berarti hukum yang kita pakai ini adalah hukum buatan manusia. Dan kalau kita kaji lagi kita gali lagi lebih dalam, ini bukan saja hukum buatan manusia, ini hukum peninggalan penjajah. Yang mereka itu notabene orang kafir gitu kan, nah, orang Belanda, orang kafir. Ya. Jadi dia segala ketetapan hukum yang ada di ini KUHP dan lain-lainnya itu tidak ada sedikit pun kaitannya dengan
pandangan Islam, pasti, karena mereka itu kafir, dan itulah yang sekarang kita pakai. Maka dari segi hukumnya ini sudah batil ya, sudah batil. Sesuatu batil itu kalau kita pakai dia tidak akan mungkin hasilnya nanti sesuatu yang baik gitu kan, akan mengikuti kebatilan dari ininya, dari hukumnya itu ya. Itu dari pertama ya, dari sini aja sudah bermasalah dari sisi hukumnya. Baru kedua manusia ya, manusianya itu para hakim dan segala macamnya itu ya. Itu dia. Sebaik apapun hukumnya itu, kalau manusianya itu tidak benar, nah itu tidak akan jalan juga ya. Sebaliknya juga, seburuk apapun hukumnya itu, kalau manusianya sebaik apapun dia tidak akan bisa juga ya. Jadi dua-duanya harus benar ya. Dan itu seperti yang kita sampaikan tadi itu, pengadilan kita, apakah itu di pengadilan negeri, di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, malah itu banyak kasus ya, banyak kasus yang terlihat sampai kemudian disebutkan itu ada di situ mafia peradilan, nah, itu kan? Dan banyak yang sudah berakhir di di penjara orang-orang itu yang pengadilan para hakim-hakim itu ya. Dan kemudian seperti inilah kita bilang sebagai Mahkamah Konstitusi, itu mahkamah paling tinggi, dia ada dalam dalam mengadili tentang masalah-masalah undang-undang, dan itu juga berkasus ya kan. Mahkamah Agung juga demikian ya, berkasus ya. Mahkamah Agung itu dia mahkamah tertinggi dalam mengadili dia kasus-kasus di luar undang-undang gitu kan, kasus tentang orang per orang atau apa gitu kan. Nah, dua-duanya bermasalah. Nah, banyak ada itu yang dari Mahkamah Konstitusinya, hakimnya, dari Mahkamah Agungnya, dari pengadilan negerinya, yang kemudian mereka itu akhirnya menjadi terdakwa, terpidana ya. Dan kemudian itu kalau memang dia kita mengambil hukum yang bukan berasal dari Islam itu kan karena disebabkan kita itu menerapkan pandangan akidah sekuler ya, yang memang itu dia menjauhkan manusia dari agama, fasuludin anil hayah ya. Nah, ini ya permasalahannya. Makanya dia seperti yang disampaikan juga di awal, dia hukum sekuler itu kan disampaikan di awal sebagai penyebab ya. Karena hukum sekuler itu berarti dia hukum yang buatan manusia ya. Nah, itu banyak masalah ya. Kemudian manusia-manusianya dengan sekuler itu juga, manusia-manusia itu akan terjauhkan dari agama ya. Allah mengatakan itu hakim kalau dia tidak menghakimi dengan benar, maka Allah akan meninggalkannya. Yang menemaninya nanti setan. Maka kita lihat sekarang itu yang dipakai hakim bukan hukum dalam pandangan Islam ya. Nah, tentu ini hukum yang batil dalam pandangan Allah. Allah meninggalkan mereka. Maka pantas kemudian kita meyakini di ruang-ruang sidang itu ya setan semua situ. Ya setan, karena Allah sendiri yang mengatakan kalau saya sudah tinggalkan ya setan nanti yang menemani kalian di situ, di ruang persidangan itu. Sehingga itu yang terjadi ya, perbuatan-perbuatan yang kesetanan di situ dengan segala macam ya, sehingga kemudian ada orang yang terjolimi, ada yang teraniaya dan segala macamnya itu. Makanya kalau kita melihat di sini, ini dia dipengaruhi oleh penyebabnya itu adalah penerapan sistem yang salah di negeri ini. Belum lagi muncul dia kapitalisme yang membuat manusia itu berlomba-lomba untuk mengejar dunia ya, mengejar harta sebanyak-banyaknya. Ada kemarin itu hakim itu yang tertangkap itu yang 3 orang itu, duit yang mereka apakan ketika dibikin di depan itu yang hampir ratusan miliar atau berapa itu kan. Nah, itu kan kalau kita pikirkan uang segitu kan nggak bakalan bisa dihabiskannya ya. Jadi ngapain dia mengambil uang, mendapatkan uang yang segitu banyak ya. Nah, padahal itu tidak akan mungkin dihabiskannya. Jadi terjadi ini dia orang-orang ini dia sudah lebih kepada munculnya keserakahan ya. Serakahan tak ada puasnya itu kan, keserakahan demi keserakahan. Beginilah wujud manusia itu sekarang. Inilah hasil dari penerapan sistem. Semakin lama nanti sistem itu kita terapkan di negeri kita, maka ya kita akan
Ya, begitu semua. Nah, seperti umpamanya mafia peradilan itu, ya itu udah mungkin di tengah mereka, di kalangan peradilan itu udah menjadi hal yang lumrah gitu kan. Nah, udah sama-sama lah gitu kan. Wah, si anu pun gitu, si anu pun begitu. Nah, sehingga tidak ada ya, tidak ada mereka lagi merasa ketika dia melakukan itu, dia merasa itu kesalahan. Nah, karena sudah menjadi apa kebiasaan, kebiasaan di sana yang semuanya bisa semuanya melakukannya. Ya. Nah, itulah mungkin kalau kita bicara tentang apa penyebabnya ya. Ya. Biasa. Nah, kita sudah tahu saja penyebabnya itu adalah karena diterapkannya sistem ya sekuler, kapitalisme gitu. Nah, tentu kita seorang Muslim. Ya. Dan kita meyakini bahwasanya Islam itu menjawab segala persoalan dan masalah, Ustaz ya. Lantas bagaimana Ustaz? Islam ini ya dapat mewujudkan keadilan itu di dalam ajaran Islam. Ya. Jadi ini ya, karena kita memang dia ini adalah channel dakwah Islam. Tentunya apapun permasalahan itu kita akan kembalikan kepada pandangan Islam. Ya. Nah, jadi ini kembali kepada tadi dua unsur itu. Ya. Dua unsur itu. Kalau tadi dia sudah kita bahas bagaimana dalam sekuler unsurnya, bagaimana ternyata dua unsur itu sama-sama buruk jadinya dengan adanya penerapan sistem sekuler. Maka dalam Islam itu unsur yang pertama hukum. Hukumnya itu siapa ya? Allah sendiri langsung menyatakan inil hukmu illa lillah yaqusul haqqo ya wa huwa khairul fasilin ya. Jadi itu hak untuk membuat hukum itu hanya kepada Allah ya. Jadi dia itu menerangkan kebenaran al-haq ya. Kemudian wa huwa khairul fasilin. Dia itu sebaik-baik membuat aturan ya. Nah, itu ya. Jadi beda sekali dengan hukum yang kita terapkan sekarang. Hukum yang datang dari orang kafir ya. Ini justru hukum yang langsung datang dari Allah ya. Kita tahu dia Allah itu kan dalam kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Sehingga kita yaitu dia pengasih dan penyayang. Sehingga kemudian kalau Allah membuat hukum, menentukan hukum, maka sifatnya tadi akan melekat pada hukumnya itu. Ya. Sifat hukumnya itu hukum yang merupakan akibat dari kasih sayangnya kepada manusia. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian dia keduanya itu dia dari segi kemampuan membuat hukum, ya nggak bisa lagi kita, tak mungkin lagi kita ragukan atau umpamanya kita mengatakan ada yang lebih baik dari Allah gitu. Waktu masuk nanti ke syirik ya, kalau ucapan-ucapan demikiannya. Nah ini ya. Kemudian di situ sesudah Allah menetapkan bahwa harus Allah yang sebagai pembuat hukum, kemudian ada celaan bagi orang yang tidak mau berhukum ya dengan hukum yang dari Allah ya. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun ya. Jadi barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang datangnya dari Allah ya, maka mereka itu adalah termasuk orang-orang yang zalim ya. Jadi itu ya. Jadi hukum dari Allah itu tidak dipakai itu zalim. Zalim itu dah kebalikan dari adil ya. Nah, jadi setiap hukum yang tidak berasal dari Allah itu pasti urusannya nanti hasilnya zalim. Ya, hasilnya zalim. Karena itu Allah yang menyampaikan kan, bukan pendapat ulama, bukan pendapat ini. Allah sendiri dalam Al-Qur'an menyatakan di surah Al-Maidah ayat 45 ya, 45 disampaikan itu. Jadi ini dari segi hukum ya, ada celaan bagi itu dan kemudian kepada para hakim ini sendiri ini sangat berat ya, sangat berat itu. Ya, konsekuensi dan ancaman ya, bagi mereka ya. Nah, disebutkan itu dalam hadisnya Rasul mengatakan itu seorang hakim itu sebenarnya dia satu kakinya sudah di neraka, satu kakinya di surga ya. Jadi dia sudah di pinggir lah, sudah di pinggir. Setiap hakim itu dia sudah pinggir. Geser sedikit kakinya yang satu udah masuk neraka dia. Nah itu makanya orang yang dalam pandangan Islam
ketika begitu kondisi hakim, maka itu seorang hakim itu tidak boleh orang yang sembarangan. Dia harus kukuh dia, ya, karena dia oleng sedikit masuk, ya, karena banyak sekali godaan tentang ini, ya, godaan tentang seperti tadi lah, ya, negosiasi hukum dan segala macam itu. Karena itu di dalam Islam itu dia seorang hakim itu dia harus benar-benar orang yang sudah teruji dia dari sisi ketaatan, kesolihan, ketakutannya kepada Allah. Nah, tidak bisa hanya karena diploma dia langsung masuk, nggak bisa, ya. Dia harus diuji dia tentang itu, tentang ketaatan dan segala macamnya itu. Sehingga kalau dia rasa takut kita kepada manusia itu masih bisa kita sogok, gitu kan? Nah, bisa kita sogok, bisa kita tipu dan lain-lain. Ya, kalau udah rasa takut itu kepada Allah, ya tak ada lagi tempat untuk kita untuk mencoba berbuat yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Dan kemudian ada lagi hadis dari Rasulullah mengatakan itu ada 3 jenis hakim. Jadi yang pertama, dia itu hakim itu dia mengerti tentang hukum, ya. Yang disebut sini hukumnya itu tentu hukum Islam, ya. Nah, kalau yang lain itu dianggap udah batil lah. Itu karena yang lain itu kalau dipakai itu pasti jolim, ya, pasti jolim dia urusannya dalam pandangan Islam. Jadi kalaupun umpamanya dia dalam sistem kita sekarang ada hakim, dia memutuskan sesuatu dengan ininya, walaupun dua yang berperkara itu menerima, ini tetap jolim itu. Tidak, tetap batil itu dalam pandangan Islam. Itu keputusan yang batil dalam pandangan Islam. Nah, kecuali kalau dia disandarkan kepada tadi itu ketentuan dalam Islam, ya. Nah, itu, ya. Jadi itu, ya, ada pertama hakim yang dia mengetahui tentang hukum dengan benar dan kemudian dia memutuskan perkara dengan itu dengan benar, inilah yang masuk surga, ya. Kemudian yang kedua, hakim yang kedua, dia nggak ngerti sebenarnya perkaranya atau dia nggak ngerti sebenarnya hukum-hukumnya, tapi dia memutuskan, ya, dia dengan kebodohan berarti, ya, bodoh dia. Nah, umpamanya dia ada yang berperkara, apa perkara mereka ini belum jelas sama dia, nah, langsung disampaikannya hukumannya, gitu kan. Nah, atau dia udah tahu dia ininya tapi nggak tahu dia menggali hukumnya itu bagaimana, ya, sehingga dia salah, ya. Nah, itu udah masuk neraka, ya. Ada yang kedua, dia tahu perkara, dia tahu hukum, tapi kemudian dia selewengkan makna hukum itu. Nah, dia tahu hukumnya sebenarnya hukum kawan ini udah segini, itu kan. Nah, diselewengkannya hukum itu untuk kepentingan dirinya atau kepentingan si orang yang dibantunya itu, ya. Ini pun masuk neraka, ya. Jadi itu, ya. Jadi sangat berat dalam pandangan Islam tentang hakim. Sehingga kemudian dengan tidak cuma dari beratnya itu, hakimnya itu sendiri pun pengangkatannya harus benar-benar diseleksi, ya. Maka dalam pandangan Islam itu tidak boleh ada seorang hakim itu diangkat dari yang bukan Muslim, ya. Ya, karena bagaimana? Karena dia kalau diangkat dia dari Muslim, pasti pandangan berdasarkan akal dia, kan, berdasarkan akal dia atau pandangannya berdasarkan pandangan agama dia itu umpamanya, kan, ya, itu kita anggap itu semua udah batil, kan. Udah akan jolim nanti urusannya, ya. Jadi kalau kita melihat di sini dari gambaran ini, kita akan melihat bahwa, ya, keadilan itu dia akan tegak dia dari sisi hukumnya, itu hukum yang benar, pasti benar, ya kan. Kemudian dia para pelakunya, para hakimnya itu orang-orang yang takut kepada Allah, ya, sehingga mereka tidak akan mungkin menyelewengkan amanah-amanah yang diberikan kepada mereka sebagai seorang hakim, ya. Al-Qadha itu, kan. Dan itu tadi, ya, makanya kalau demikian ini, maka kita bisa pastikan di ruang persidangan itu tidak akan ada setan, gitu, kan. Beda dengan yang sekuler tadi, kan, karena sudah mereka meninggalkan aturan Islam ketika mereka bersidang itu, maka Allah sudah mengatakan mereka akan ditemani oleh setan, ya. Dan kemudian dia dalam hasanah Islam banyak kisah-kisah, ya, yang menceritakan tentang keadilan, ya, keadilan. Salah satu, banyak sebenarnya, itu kita ambil aja salah satu yang paling tinggi menunjukkan keadilan Islam itu adalah ketika masuk dalam kasusnya Ali, ya, yang kasusnya Ali bin Abu Thalib. Waktu itu dia sedang menjadi seorang khalifah, ya. Khalifah itu kalau kita bicara sekarang, ya, mungkin
pemimpin negara lah. Ya, Ya. kalau maunya presidennya setara itulah dia. Dia berkasus tentang baju besi. Ya, baju besi itu adalah baju untuk perang gitu kan, yang dipakai di dada ya, untuk menutupi dada kalau ada entah panah, tombak atau pedang gitu kan. Kemudian dia berselisih dengan seorang minoritas, ya, minoritas yaitu orang Yahudi, ya. Ali bin Abi Thalib yang mengklaim bahwa baju besi yang ada pada si Yahudi itu adalah milik dia. Ya. Nah, kemudian hakim meminta Ali untuk mendatangkan saksi. Ya. Ali membawa anaknya, ya, Hakim itu tidak menerima, ya, karena kalau saksi itu dia harus saksi yang netral, gitu kan. Kalau dia anak ya pasti mendukung ayahnya. Pasti apapun dilakukannya untuk berpihak kepada ayahnya, makanya nggak diterima, ya, sehingga kemudian tidak ada saksi yang menyaksikan bahwa memang benar baju besi itu adalah miliknya Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Nah, sehingga kemudian beliau dikalahkan dalam kasus itu. Ya. Kalau sekarang jangankan melawan pimpinan negara, melawan lurah aja susah kita menang. Karena ada keberpihakan dari pengadilan itu, ya. Nah, pengadilan itu artinya keberpihakan. Makanya dalam Islam itu sistem pengadilan itu seorang hakim itu dia harus ketika ada dua orang berperkara, dia harus melihat dua orang ini manusia. Itu aja. Ya. Segala predikat yang ada meletak pada dua orang itu harus tidak dilihatnya. Apakah ini dia anggota dewan, apakah ini dia seorang polisi atau apa, nggak boleh dilihatnya itu. Dia hanya melihat manusia, sehingga kemudian dia tidak akan terpengaruh dengan apa itu, dengan atribut-atributnya itu, ya. Ini polisi ini nanti, ini apa ini? Nah, dia akan terpengaruh kalau dia melihat itu, ya. Tapi kalau dia melihat ini manusia dengan manusia, maka dia akan bisa tidak ada mempengaruhi dia untuk melakukan keputusan atau vonis yang adil, ya. Nah, itu kira-kira gambaran dalam Islam. Tapi ini tidak akan bisa kita terapkan kalau memang negaranya tidak menerapkan sistem Islam secara menyeluruh. Nah, itu mungkin. Ya. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya, luar biasa dan tergambar betul, ya, bahwasanya keadilan itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dalam sistem Islam. Karena itu saatnya umat kembali pada sistem Islam secara kafah menyeluruh, tidak lain dengan menerapkan seluruh sistem Islam, termasuk sistem peradilan Islam dalam institusi pemerintahan Islam, yakni khilafah Islam. Hanya dengan itu keadilan sejati akan benar-benar hadir di tengah-tengah umat manusia. Ya. Inilah mungkin cara kita pada kesempatan ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Dan wallahu a'lam bishawab. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.